Saya akan membawakan materi kehumasan tentang organisasi dan kedudukan humas dalam instansi. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci, pengertian organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, baik itu uang, metode, material, lingkungan, maupun sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan organisasi diantaranya yang pertama, mengatasi terbatasnya kemampuan kemandirian dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif dan efisien karena melakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. Yang keempat, tempat mencari keuntungan bersama-sama. Yang kelima, sebagai tempat mengelola lingkungan bersama-sama. Yang keenam, sebagai tempat mendapatkan penghargaan. Yang ketujuh, sebagai tempat dalam mendapatkan kekuasaan dan pengawasan. Dan yang terakhir, sebagai tempat menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang. Adapun ciri-ciri organisasi yang pertama, kumpulan manusia. Organisasi dikatakan sebagai organisasi ketika memiliki orang sebanyak 2 atau lebih 2 orang yang dapat berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan dengan sadar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, adanya tujuan bersama. Tujuan bersama merupakan suatu ciri utama dalam organisasi yang membedakan dengan suatu kelompok. Bahkan, pada salah satu pengertian organisasi di atas telah menjelaskan bahwa tujuan organisasi mestinya disuarakan dan dipublikasikan oleh pemimpin ataukah orang yang diakui sebagai orang yang ditokohkan. Namun, tidak dapat disangkali bahwa pada tiap anggota pastilah mempunyai beberapa tujuan pribadi yang tidak sama persis dengan para anggota lainnya, walaupun mereka telah berkumpul. Akan tetapi, dengan adanya tujuan organisasi, maka setiap individu tersebut mesti melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Organisasi yang memiliki kekompakan ialah yang mempunyai tujuan yang sama dengan para anggotanya, apalagi anggota mereka berada pada tataran bahwa mementingkan tujuan organisasi. Yang ketiga, adanya kerjasama. Organisasi mempunyai ciri-ciri kerjasama. Tentu tidak pantas jika pada suatu kelompok manusia mempunyai tujuan yang sama itu tidak bekerja sama. Hal ini akan mempunyai musibah kepada organisasi, karena tentunya tidak adanya kerjasama dalam satu organisasi, maka organisasi itu akan hancur. Yang keempat, aturan-aturan. Aturan umum terbentuk suatu organisasi tersebut sudah ada. Adanya aturan ini merupakan suatu bentuk ciri dari organisasi formal yang memiliki tujuan dalam mengatur pada setiap anggota supaya kerjasama terjalin secara efektif, efisien, dan memiliki tanggung jawab dalam berorganisasi. Aturan ini seringkali dinamakan sebagai konstitusi atau anggaran dasar. Yang kelima, pembagian tugas. Pada sebuah organisasi yang formal, mengenai pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari anggota. Hal itu sangat penting untuk tercapainya tujuan organisasi dan dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan para anggota organisasi. Berkat adanya pada pembagian tugas yang kemudian diatur dalam aturan atau konstitusi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut mesti melakukan kerjasama dengan beberapa aturan, bersikap secara profesional, memiliki loyalitas terhadap organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga eksistensi dari sebuah organisasi. Adapun unsur-unsur organisasi yang pertama, personal atau anggota. Yang kedua, visi. Yang ketiga, misi. Yang keempat, wewenang. Yang kelima, struktur. Keenam, hubungan. Yang ketujuh, formalitas. Kedelapan, sumber energi. Dan yang kesembilan, proses kegiatan organisasi. Yang berikutnya, struktur organisasi.
Pada umumnya, suatu organisasi formal memiliki struktur yang jelas dan nyata yang tersebut yang tersusun atas pemimpin atau ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, dan anggota bidang. Untuk organisasi yang lebih gemuk dalam strukturnya menambahkan wakil pada setiap presidium seperti wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, wakil ketua bidang. Dalam organisasi memiliki nama struktur yang berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Karena terdapat nama struktur dalam sebuah organisasi di mana ketua bidang setara dengan koordinasi bidang. Tetapi, semuanya memiliki kesamaan. Kemudian, pada organisasi berbasis perusahaan tentunya memiliki struktur yang berbeda-beda seperti ada direktur, komisaris, direktur, manajer, supervisor, konsultan, anggota, dan yang lainnya. Yang berikutnya, manfaat organisasi. Manfaat organisasi diantaranya tercapainya sebuah tujuan. Tadi sudah dijelaskan adanya tujuan organisasi. Yang kedua, melatih mental bicara di publik, di mana dengan adanya organisasi kita mampu berbicara di depan publik, melatih kita untuk mental kita untuk dapat berbicara di depan umum. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Dengan adanya organisasi, karena kita memiliki anggota sehingga suatu masalah dapat dipecahkan dengan mudah. Yang keempat, melatih leadership, di mana dalam suatu organisasi sifat kepemimpinan kita atau leadership kita terlatih. Yang kelima, memperluas pergaulan, di mana jika kita bergabung dalam suatu organisasi, kenalan kita pasti akan lebih bertambah dan pergaulan kita pun semakin luas. Yang keenam, kuat dalam menghadapi tekanan, karena di organisasi itu yang kita ketahui memiliki aturan-aturan tujuan sehingga kita akan kuat dalam menghadapi tantangan ataupun masalah yang kita alami dalam organisasi itu. Yang berikutnya, meningkatkan wawasan dan yang pengetahuan, di mana dengan adanya kita pergaulan kita lebih luas, maka otomatis wawasan kita pun ataupun pengetahuan kita pasti akan lebih bertambah. Yang berikutnya, membentuk karakteristik dengan seseorang, di mana kita akan membentuk karakteristik yang baik karena di suatu organisasi itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Yang berikutnya, mampu dalam mengatur waktu dengan baik, di mana karena ada organisasi kita mampu meluangkan waktu kita, mengatur waktu agar kita sempat mengikuti organisasi, sehingga kita dapat mengatur waktu dengan baik. Yang berikutnya, sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sebenarnya. Sebelum kita terjun ke dunia kerja yang sebenarnya, kita dapat belajar di organisasi ini tentang leadership, tentang wawasan yang lebih luas, ataupun tentang berbicara di depan umum. Begitulah manfaat organisasi. Berikutnya, kedudukan humas dalam organisasi. Humas adalah menilai sikap masyarakat atau publik agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi ataupun instansi. Karena mulai dari aktivitas, program humas, tujuan atau goal, hingga sasaran target yang hendak dicapai oleh organisasi atau instansi tersebut tidak lepas dari dukungan serta kepercayaan citra positif dari pihak publikasinya, yaitu masyarakat. Pada prinsipnya, secara struktural, fungsi humas dalam organisasi merupakan sebagai integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Jadi, kedudukan humas dalam organisasi adalah sebagai alat penilai, yaitu di mana humas itu adalah masyarakat, sehingga organisasi itu tidak lepas dari publik ataupun masyarakat, sehingga humas itu adalah sasaran ataupun target organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sekian dan terima kasih.